Selamat datang di dunia penuh imajinasi dan legenda. Di sini cerita-cerita FunMade Donghua lahir menghadirkan kisah epik, pertempuran mendebarkan, serta petualangan menuju keabadian. Jika kamu suka dunia fantasi dan kisah FunMade, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap perjalanan baru. Inilah FunMade Grandmaster, tempat di mana fantasi menjadi nyata. Di sudut terdalam alam semesta, di antara kehampaan yang tidak dijamah cahaya bintang manapun, berdiri seorang kultivator yang namanya saja cukup untuk membuat ras-ras kuno gemetar. Dia adalah Wang Lin. Tubuh aslinya, bukan avatar, bukan klon, bukan proyeksi, melainkan inti jati dirinya sebagai dewa kuno. Pada saat itu, rambutnya berkibar perlahan di tengah ruang hampa. Merah menyala seperti darah segar yang baru mengalir dari luka. Setiap helai rambut membawa kesan panas membara, namun entah bagaimana, hawa yang keluar dari tubuhnya justru dingin, begitu dingin, hingga membuat jiwa makhluk yang mendekatinya bisa pecah berkeping-keping. Di antara kedua alisnya, 4 bintang berputar dengan kecepatan yang sulit dipahami makhluk biasa. Cahaya lembut yang mereka pancarkan seolah terlihat tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan sesuatu yang tidak terukur, kekuatan yang dapat memperluas atau menghancurkan galaksi. Saat Wang Lin berkultivasi, energi spiritual dari setiap penjuru ruang dan waktu mulai bergerak, tersedot ke arahnya. Aliran itu bukan hanya kuat, tetapi luas, seakan seluruh alam semesta sedang menarik napas bersama dirinya. Energi itu masuk tanpa henti seperti sungai-sungai besar yang mengalir ke dalam lautan, tidak pernah cukup, tidak pernah berhenti. Dan kemudian, dalam sekejap matanya terbuka. Tatapan itu tenang, namun ketenangan itu seperti permukaan laut sebelum badai. Dalam 1 detik berikutnya, hawa pembunuhan memancar dari kedua matanya, dingin, tajam, tak terhindarkan. Begitu kuat hingga ruang kosong di sekelilingnya tampak membeku, retakan-retakan kecil muncul di kehampaan, sesuatu yang seharusnya mustahil. Dengan suara rendah namun bergema di seluruh ruang, ia berbicara, "Leluhur darah, kau membuat avatarku jatuh koma. Apa kau pikir aku akan membiarkannya begitu saja?" Tak ada teriakan, tak ada kemarahan meluap. Namun kata-kata itu membawa tekanan yang bahkan langit dan bumi pun akan tunduk. Inilah tubuh asli Wang Lin. Inilah dirinya ketika ia tidak menahan apapun. Di belakangnya, sebuah sungai batu raksasa melingkar seperti naga purba. Batu-batu itu bukan batu biasa. Mereka adalah bagian dari kekuatan dewa kunonya. Setiap bongkahan mengandung kekuatan destruktif yang cukup untuk meremukkan bintang kecil dalam satu hentakan. Tanpa ekspresi, Wang Lin melangkah maju, namun melangkah mungkin bukan kata yang tepat. Setiap gerakan yang membuat ruang angkasa bergeser, seolah jarak puluhan juta kilometer hanya satu tapak baginya. Tubuhnya kecil dibanding luasnya alam semesta, namun tekanan dari keberadaannya cukup membuat makhluk-makhluk tingkat tinggi merasakan rasa takut yang tidak mampu mereka jelaskan. Tujuannya hanya satu, planet darah. Tidak ada jeda, tidak ada keraguan. Seluruh hawa pembunuhannya menyelimuti jalur perjalanannya, membuat ruang tampak bergelombang karena tekanan yang dilepaskan tubuhnya. Sungai batu mulai berputar semakin cepat, mendesing seperti ribuan pisau yang diasah. Di puncak sungai itu muncul sosok raksasa yang menyerupai Wang Lin, tingginya 1000 kaki. Mata raksasa itu bersinar tajam, menatap lurus ke arah 1 titik jauh di depan, planet darah. Saat jaraknya semakin dekat, Wang Lin menginjak sungai batu dan mengangkat kedua tangannya. Dalam genggaman masing-masing tangan, terbentuk batu raksasa sebesar 100 kaki. Tanpa keraguan sedikit pun, ia melemparkannya. Batu-batu itu meluncur seperti meteor, meninggalkan jejak retakan ruang di belakangnya. Boom! Benturan dahsyat membuat ruang angkasa bergetar. Pelindung planet darah muncul sebagai layar cahaya merah pekat. Ia bergetar, menahan serangan itu. Namun, kedua batu raksasa hancur berantakan, bukan gagal. Itu adalah pemanasan. Tatapan Wang Lin mendingin, seperti amarah yang semakin terfokus. Ia mengibaskan tangannya sekali, dan sungai batu merespon, batu demi batu melesat, menghantam pelindung planet tanpa henti. Suara dentuman berulang memenuhi kesunyian ruang, seolah seluruh alam semesta sedang diserang badai penghancur. Inilah awal dari amarah Wang Lin. Awal dari sesuatu yang tidak dapat dihentikan. Dan ini baru permulaan. Dalam kehampaan kosmos yang sunyi, tak ada suara apapun selain dentuman serangan Wang Lin yang menggema dari kejauhan. Namun sebelum amarah itu mencapai puncaknya, kita kembali sedikit ke momen ketika Wang Lin pertama kali memulai perjalanannya menuju planet darah. Sebuah perjalanan yang bagi makhluk biasa mungkin membutuhkan ribuan tahun, tetapi bagi dirinya
hanya sekejap kehendak. Tubuh kecilnya yang tampak tak lebih besar dari titik cahaya di antara bintang-bintang sebenarnya memancarkan tekanan purba. Tekanan yang begitu kuat sehingga tatapan makhluk tingkat dewa pun akan gemetar jika melihatnya langsung. Tidak ada energi yang berani mendekat ruang kosong di sekelilingnya seperti menyingkir, menciptakan jalur kosong sepanjang ribuan kilometer bukan karena ia memintanya, tetapi karena alam itu sendiri memilih untuk menyingkir dari jalannya. Tidak ada jeda, tidak ada napas panjang. Wang Lin melangkah terus, setiap langkah terasa seperti memecahkan ruang dan menghubungkannya kembali dalam sekejap. Jika seseorang melihatnya dari kejauhan, mereka mungkin mengira dirinya bergerak dalam garis lurus yang stabil. Namun pada kenyataannya, ia menembus lapisan-lapisan dimensi menggunakan kekuatan dewa kuno untuk mengabaikan batas ruang. Di belakangnya, sungai batu raksasa terus mengalir, mengikuti setiap geraknya seperti bayangan yang tak terpisahkan. Sungai itu mendesing dan berputar, mencerminkan emosi tuannya, masing-masing batu, masing-masing pecahan, seluruh alirannya beresonansi dengan amarah Wang Lin yang semakin pekat. Kadang batu-batu itu bertabrakan satu sama lain menghasilkan percikan energi yang menyala seperti petir merah gelap. Percikan itu menyebar jauh ke ruang hampa, lalu padam tanpa meninggalkan jejak. Bagi siapapun yang menyaksikan, sungai itu tampak seperti naga batu purba yang hidup dan marah. Amarah Wang Lin bukan sekadar kemarahan biasa. Ini adalah kemarahan seorang dewa kuno. Kemurkaan yang tidak hanya menghancurkan musuh, tetapi juga memengaruhi dimensi di sekelilingnya. Dan tujuan kemarahannya jelas, planet darah. Dari kejauhan, planet itu tampak seperti bola raksasa berwarna merah tua, bersinar samar, memancarkan aura yang terkesan hidup, seolah planet itu memiliki kesadaran sendiri. Cahaya merahnya seperti denyut nadi, bergetar perlahan, menunjukkan aktivitas spiritual yang mendalam di dalamnya. Planet itu adalah rumah bagi leluhur darah, makhluk kuno yang tak kalah berbahaya, seseorang yang berani membuat avatar Wang Lin jatuh koma. Sebuah penghinaan yang tidak dapat diterima. Semakin dekat Wang Lin ke planet itu, semakin kuat getaran hawa pembunuhan dari tubuhnya. Ruang di sekelilingnya menjadi gelap, seolah cahaya memilih untuk menjauh darinya. Tidak ada bintang yang berani bersinar terlalu dekat. Sungai batu kembali bergerak dengan ritme murka. Dan di puncaknya, tubuh Wang Lin raksasa berdiri tegak. Tingginya mencapai 1000 kaki. Makhluk itu tampak seperti manifestasi kekuatan kuno dengan mata yang menyala seperti bara api dingin. Ketika jarak semakin tipis, tubuh raksasa itu mengangkat kepalanya, menatap planet darah dengan tatapan penuh amarah. Energi yang dilepaskannya menjalar ratusan kilometer ke depan, mengguncang ruang hampa. Wang Lin melangkah ke atas sungai batu, berdiri tepat di punggung kekuatan kunonya. Di bawah kakinya, batu-batu berputar seperti planet-planet kecil, siap menuruti setiap kehendaknya. Ia merentangkan kedua tangannya. Aliran energi spiritual datang dari segala arah, berkumpul di sekitar dirinya, memampat seperti pusaran badai kosmik. Kemudian, dengan gerakan kecil namun penuh kekuatan, ia kembali mengangkat 2 batu raksasa. Namun kali ini bukan sekadar lemparan biasa. Energi kuno mengalir ke dalam batu-batu itu, membuat permukaannya bergetar dan menyala dengan pola-pola misterius. Ketika ia melemparkannya, suara retakan ruang terdengar. Batu-batu itu melesat menembus kehampaan, membentuk ekor cahaya panjang seperti meteorit yang dipercepat ribuan kali lipat. Itulah yang menjadi awal dari serangan besar Wang Lin di bagian 1 tadi, dan itu barulah langkah pertama. Perjalanan Wang Lin menuju planet darah bukan sekadar perjalanan fisik, itu adalah deklarasi pembantaian. Sebuah pernyataan bahwa dirinya tidak akan berhenti sebelum segala sesuatu yang menghalanginya menjadi abu. Planet darah belum merasakan seluruh murkanya, tidak. Itu baru sentuhan permukaan. Karena yang akan datang setelah ini adalah penghancuran yang tidak dapat dihentikan. Ketika 2 batu raksasa yang dilempar Wang Lin melesat menembus kehampaan, ruang seakan bergetar memberikan jalan. Batu-batu itu bukan sekadar benda padat. Mereka membawa kehendak Wang Lin mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan pulau atau gunung raksasa dalam satu hentakan. Kecepatan mereka meningkat berkali lipat setiap detik, hingga akhirnya kedua batu itu memasuki wilayah gravitasi planet darah. Di saat itulah permukaan planet darah yang semula tampak tenang mulai berdenyut. Cahaya merah semakin kuat seperti detak jantung yang terkejut oleh ancaman asing. Dan sesaat sebelum batu-batu raksasa itu menghantam tanah planet, sebuah layar cahaya merah terbentuk. Layar itu menyebar ke segala arah, membungkus planet seperti telur raksasa yang ingin melindungi dirinya.
Boom, benturan terjadi. Ledakan energi yang terpancar dari kontak antara batu raksasa dan pelindung planet menciptakan gelombang kejut yang menyebar hingga jutaan kilometer. Gelombang itu membuat ruang seakan beriak seperti air. Bagi pengamat jauh, cahaya merah dan putih terlihat saling bertabrakan, menciptakan semburan cahaya menyerupai matahari kecil yang meledak. Batu pertama hancur, pecah menjadi serpihan-serpihan yang berubah menjadi debu energi. Batu kedua menyusul, remuk tanpa meninggalkan jejak fisik. Namun dari pecahan batu itu, tekanan energi yang dilepaskan terus menghantam pelindung planet darah. Pelindung merah itu bergetar keras. Retakan samar mulai muncul kemudian lenyap, seakan energi planet berusaha menambalnya dengan paksa. Namun itu baru ronde pertama. Tatapan Wang Lin tidak berubah. Tidak ada kekecewaan atau kesenangan. Yang ada hanya dingin dan kemarahan yang terkontrol. Hawa pembunuhannya mengalir dari tubuhnya seperti kabut hitam yang menutupi segala arah. Sungai batu di sekelilingnya bergerak lebih cepat, seperti merespons perintah tak terdengar dari tuannya. Dengan satu kibasan tangan, dum! Puluhan batu melesat serentak. Serangan demi serangan menghantam pelindung planet darah tanpa henti. Pelindung itu memancarkan cahaya merah terang, berusaha menahan gelombang serangan yang datang bertubi-tubi. Setiap batu menghantam dengan kekuatan seperti meteor yang jatuh. Dentumannya menggetarkan ruang seolah-olah kosmos itu sendiri sedang ditinju oleh raksasa kuno. Gelombang kejut dari serangan-serangan itu menyapu debu kosmik, membuat meteor-meteor kecil di sekitar planet berubah arah. Bahkan bintang terdekat pun memancarkan cahaya yang bergetar, seolah turut merasakan tekanan pertempuran ini. Planet darah yang selama ribuan tahun berdiri sebagai benteng tak tertembus, kini mulai menunjukkan tanda-tanda keterpurukan. Sementara itu, di dalam planet darah, para kultivator darah yang bertugas menjaga pertahanan terlempar dari posisinya terhuyung, beberapa bahkan tersembur darah. Mereka melihat langit merah di atas mulai bergelombang, retak halus muncul dan hilang. Panik mulai menyebar. Siapa naik kekuatan macam apa ini? Apakah leluhur darah tahu keadaan ini? Tidak, ini bukan kekuatan manusia. Namun, tak peduli seberapa paniknya mereka, serangan itu tidak berhenti. Wang Lin tidak berhenti, ia mengangkat tangannya lagi. Energi spiritual mengalir dari seluruh tubuhnya, membentuk pusaran besar yang menyelimuti area ribuan kilometer. Batu-batu di sungai batu bergetar, kemudian melesat seperti hujan meteor yang tak mengenal belas kasihan. Untuk pertama kalinya sejak era kuno, pelindung planet darah tampak tertekan. Cahaya merah pada permukaan pelindung meredup, kemudian kembali menyala, seperti napas makhluk yang mulai kehabisan tenaga. Dan di tengah badai serangan itu, tubuh raksasa Wang Lin yang berdiri di atas sungai batu perlahan mengangkat kedua tangannya ke langit, sebuah isyarat bahwa puncak serangan akan segera tiba. Planet darah mulai merasakan akhir dari ketenangannya, karena murka Wang Lin belum mencapai puncaknya, dan apa yang akan terjadi setelah ini akan mengubah wajah planet itu selamanya. Serangan Wang Lin menghantam planet itu tanpa henti, seolah-olah sungai batu di belakangnya berubah menjadi mesin penghancur kosmik. Batu-batu raksasa meluncur satu persatu, lalu berubah menjadi ratusan, kemudian menjadi ribuan. Setiap batu membawa getaran energi kuno yang tidak bisa diserap oleh pertahanan planet begitu saja. Pelindung merah yang sebelumnya memancarkan cahaya stabil, kini terlihat kacau. Cahayanya berkedip, mengerut, dan mengembang seperti membran hidup yang ketakutan. Retakan samar yang semula muncul dan menghilang, kini mulai menetap lebih lama. Retakan-retakan itu seperti urat-urat hitam menjalar perlahan dari titik benturan dan tidak sepenuhnya tertutup kembali. Planet darah mulai mengerang. Jika seseorang mendekatkan kesadarannya, mereka bisa mendengar suara yang terdengar seperti rintihan rendah, bukan dari makhluk hidup, tetapi dari planet itu sendiri. Seakan-akan tanah, udara, dan inti spiritualnya mulai memanggil pertolongan. Namun tidak ada yang datang. Tidak ada dewa, tidak ada leluhur, yang datang hanyalah kehancuran. Sementara itu, di luar atmosfer planet, Wang Lin berdiri tak bergerak. Tubuhnya dikelilingi badai batu yang terus berputar. Tatapannya tetap sama seperti sebelumnya, dingin dan penuh pembunuhan. Tidak ada yang berubah kecuali intensitas niat membunuh yang semakin tebal seiring runtuhnya pertahanan planet itu. Sungai batu di sekelilingnya kini berputar seperti pusaran hitam yang menelan cahaya. Setiap batu mengandung amarahnya dan amarah itu mempengaruhi seluruh ruang.
Jutaan kilometer di sekitarnya tampak seperti malam tanpa bintang. Meski bintang-bintang sebenarnya masih bersinar. Hanya saja cahaya mereka tidak mampu menembus tekanan yang dilepaskan Wang Lin. Di dalam planet, guncangan meningkat. Gunung-gunung runtuh, lembah-lembah terbelah, sungai-sungai spiritual yang mengalir di bawah tanah mulai menguap. Para kultivator darah saling berlari mencoba menstabilkan pertahanan, mengirim pesan, atau mencari tempat aman. Namun aman tidak lagi ada di planet darah. Salah satu penjaga pelindung berteriak, suaranya dipenuhi ketakutan. Ini mustahil, tidak ada orang di dunia ini yang memiliki kekuatan sebesar ini. Itu pasti bukan manusia. Namun sebelum perkataannya selesai, guncangan besar menggulung seluruh area. Lantai tempat mereka berpijak retak berubah menjadi pecahan besar yang terlempar ke udara. Cahaya merah di langit semakin redup, di luar serangan Wang Lin semakin intens. Dengan satu gerakan halus dari jarinya, puluhan batu raksasa berubah arah dan menembak lurus ke bagian terlemah pelindung planet. Ketika batu-batu itu menghantam, suara benturan seperti gong raksasa menggema ke segala arah. Boom, boom, boom. Setiap hentakan menciptakan gelombang energi yang bergulung seperti badai. Gelombang itu menyapu angkasa, menabrak meteor dan menghancurkannya menjadi debu. Wajah Wang Lin tetap tanpa ekspresi. Namun dari sorot matanya jelas bahwa ia belum puas. Energi spiritual yang mengalir di seluruh tubuhnya mulai semakin pekat. Udara di sekelilingnya berubah menjadi kabut, energi ungu gelap yang mengguncang. Sungai batu itu merespons dengan bergerak semakin cepat hingga suaranya berubah menjadi raungan tajam yang menembus kesunyian ruang angkasa. Inilah saatnya saat pelindung planet darah mencapai batas terluarnya. Retakan besar pertama muncul. Membelah pelindung merah itu seperti retakan di cangkang telur. Cahaya merah menyembur keluar, memekik, bergetar keras, namun tidak cukup untuk menahan serangan yang datang berikutnya. Wang Lin mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, perlahan. Gerakan itu sederhana, namun ruang di sekelilingnya terdistorsi seperti kain yang ditarik dari dua sisi. Sungai batu bergetar, bersiap. Kemudian, dalam satu gerakan tegas, Wang Lin menurunkan kedua tangannya. Duar! Seluruh sungai batu menghantam pelindung planet darah secara bersamaan. Ini bukan lagi serangan meteorit. Ini adalah benturan ribuan gunung yang dilempar oleh seorang dewa kuno. Pelindung merah itu menjerit, cahayanya berkedip cepat. Retaknya menyebar ke seluruh permukaan hingga akhirnya krak! Pelindung itu pecah, seperti kaca raksasa yang dihantam palu dewa. Cahaya merah berhamburan ke segala arah, kemudian menghilang seperti kabut tertiup angin. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, planet darah berdiri tanpa perisai. Dan kini, ia berada langsung di bawah murka Wang Lin. Namun ini belum akhir. Ini baru permulaan dari kehancuran yang sebenarnya. Pelindung planet darah telah hancur. Cahaya merah yang sebelumnya menyelubungi seluruh permukaan planet kini lenyap. Tersisa hanya pecahan-pecahan energi yang melayang di udara sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Dalam sekejap, planet darah tampak telanjang, rapuh, dan tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi dari amarah Wang Lin. Ketika pelindung itu pecah, seluruh planet bergetar hebat, tanahnya retak, gunung-gunung runtuh, dan langit merah di atasnya seperti berkedut seakan menangis melihat akhir dari pertahanannya. Bahkan atmosfer planet yang biasanya tenang mendadak bergejolak, dipenuhi gelombang energi kacau yang tercipta dari tabrakan antara kekuatan internal planet dan amarah dewa kuno. Dan di depan planet yang kini tak terlindungi itu, berdiri Wang Lin. Tubuh kecilnya tetap tak bergerak. Namun aura pembunuhannya menebal ribuan kali lipat. Ia tidak hanya terlihat seperti kultivator tingkat tinggi, ia tampak seperti hakim kosmik yang turun untuk menghakimi dosa. Sungai batu di belakangnya melingkar-lingkar dengan kecepatan yang memecah ruang. Bunyi gesekannya berbunyi seperti raungan binatang purba. Batu-batu besar dalam sungai itu berputar, siap menuruti perintah terakhir tuannya. Mata Wang Lin menyipit sedikit. Emosi yang tersembunyi di balik tatapan dingin itu sederhana, balas dendam. Dengan suara serendah bisikan namun selantang guru di telinga siapapun yang mendengarnya, Wang Lin berucap, "Leluhur darah, lihatlah akibat perbuatanmu." Tidak ada jawaban, planet itu diam, namun diam bukan berarti aman. Diam itu hanya tanda bahwa kehancuran besar akan segera tiba. Wang Lin mengangkat tangannya. Dan untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai, seluruh sungai batu ikut berhenti.
diam. Tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah waktu membeku hanya untuk menunggu isyarat dari Wang Lin. Sejurus kemudian, wajah raksasa Wang Lin yang berdiri di puncak sungai batu membuka mulutnya, mengeluarkan raungan energi yang mengguncang ruang angkasa. Suara itu tidak terdengar seperti suara makhluk hidup. Itu adalah suara kekuatan kuno, kekuatan dewa kuno yang telah lama menguasai medan perang di masa lalu. Dengan gerakan perlahan namun penuh bobot, Wang Lin merentangkan kedua lengannya ke samping. Energi spiritual mengalir deras menyelimuti seluruh planet. Gelombang energi itu begitu pekat hingga bahkan cahaya dari bintang jauh terdistorsi. Tekanan yang tercipta membuat ruang seperti meringkuk dan atmosfer planet mendidih, menimbulkan suara dengungan panjang yang menembus tulang. Kemudian Wang Lin menurunkan tangannya. Dush! Seluruh sungai batu jatuh dari langit seperti hujan kehancuran. Ribuan, bahkan puluhan ribu, batu menghantam permukaan planet darah secara bersamaan. Benturan yang terjadi tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Gunung-gunung meledak, lembah-lembah terpental, lautan spiritual mengering dalam hitungan detik. Setiap batu membawa kekuatan yang dapat menghancurkan kota. Ribuan batu berarti kehancuran total. Dari kejauhan, planet darah tampak seperti bola merah yang dipukul berkali-kali oleh palu raksasa. Permukaannya retak luas membentuk pola seperti jaring laba-laba yang melapisi seluruh planet. Retak-retak itu menyala, mengeluarkan cahaya merah pekat dari inti planet yang tersiksa. Dentuman demi dentuman mengguncang ruang angkasa, membuat planet itu seperti terhuyung dalam orbitnya sendiri. Gelombang energi dari setiap benturan menyapu meteor-meteor di sekitar, menghancurkan mereka menjadi serpihan kecil. Dalam beberapa saat, permukaan planet darah berubah total. Tidak ada lagi kota, kuil, atau gunung-gunung megah. Semuanya telah menjadi puing yang bertebaran, sebagian besar bahkan telah berubah menjadi debu. Dan akhirnya, retakan terbesar muncul. Retakan itu membentang dari kutub utara planet hingga kutub selatan, memecah permukaan planet menjadi dua bagian besar. Cahaya merah menyembur keluar seperti lava energi spiritual. Suara mengerikan menggema. Suara terakhir planet itu sebelum kehancuran penuh. Dalam diamnya, Wang Lin menyaksikan semua itu. Menit ke menit pertempuran ini tidak membuatnya puas, tetapi ia tidak mencari kepuasan. Ia mencari keadilan menurut caranya sendiri. Keadilan seorang dewa kuno. Saat retakan semakin meluas, seluruh planet mulai hancur dari dalam. Inti spiritualnya meledak, menciptakan cahaya merah raksasa yang menyinari jutaan kilometer ruang angkasa. Duer! Dalam satu ledakan besar, planet darah yang telah berdiri selama ribuan tahun runtuh dan hancur menjadi miliaran kepingan debu kosmik. Hening, sangat hening. Suasana tanpa suara, tanpa cahaya, hanya sisa-sisa partikel merah yang perlahan memudar. Di pusat kehancuran itu, Wang Lin tetap berdiri. Tubuhnya kecil, namun auranya lebih besar dari sebelumnya. Tidak satu batu pun tersisa di sungai batu. Semuanya telah ia gunakan untuk menghukum planet darah. Hanya hawa dingin yang melingkupi dirinya dan niat membunuhnya yang masih tersisa, menutupi ruang angkasa seperti malam tanpa bintang. Inilah puncak murka Wang Lin, dan dunia manapun yang mencoba menentangnya akan berakhir sama seperti planet darah. Itulah perjalanan penuh amarah dan kekuatan yang menggetarkan alam semesta ketika Wang Lin menurunkan murkanya ke planet darah. Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuatmu merinding, dan tentunya subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode-episode epic lainnya. Dukungan kalian adalah energi spiritual bagi channel ini. Semakin banyak dukungan, semakin kuat pula kisah-kisah yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, di dunia kultivasi hanya mereka yang bertekad keras yang mampu melampaui langit.